Oke, coba deh bayangin. Kamu lagi plank. Cuma 1 menit, 60 detik doang. Pasti tahu kan rasanya gimana? Otot perut mulai kencang, lengan rasanya panas, dan di kepala, hitungan mundur tuh rasanya lambat banget. Terus pikiran mulai bisik-bisik. Udahlah, nggak mungkin ini. 30 detik aja cukup. Nah, sekarang bayangin kamu bisa ngelewatin batas itu. Waktu badan udah gemeteran, pikiran udah teriak-teriak nyuruh berhenti, kamu terus lanjut. Kamu nyampe di 60 detik dan terus jalan. Bukan 5 menit, bukan 1 jam, tapi 10 jam, 10 menit, dan 10 detik. Yap, itu adalah rekor dunia plank terlama yang dipegang sama George Hood. Gini, saya tuh pernah ketemu George sekitar 8 tahun yang lalu, pas dia mecahin rekor sebelumnya, yaitu 5 jam. Dan saya bisa jamin, dia itu definisi ketangguhan mental yang sesungguhnya. Matanya itu fokusnya tajam banget, keringatnya udah banjir, kelihatan banget dia kesakitan. Kelihatan dari mukanya, dari badannya. Tapi dia nggak berhenti. Nah, ini kan pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita semua ya kan? Gimana caranya seorang manusia bisa ngelakuin hal yang kelihatannya mustahil banget? Apa sih rahasia di balik kekuatan fisik dan mental yang luar biasa itu? Pas saya tanya, jawaban si George ini wah bikin kaget. Ternyata rahasianya bukan cuma kekuatan fisik. Dia bilang plank itu 90% mental. Dia sengaja nyibukin pikirannya, ngalihin perhatiannya dengan fokus ke obrolan di ruangan itu, dan ngambil energi dari orang-orang di sekitarnya. Ini ngebuktiin ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang bekerja di sini. Kita kan sering mikir kalau kegigihan itu soal ketangguhan mental yang abstrak ya, semacam kekuatan tekad gitu. Tapi ternyata ada twistnya loh. Kegigihan itu bukan cuma soal kemauan. Kegigihan itu punya akar biologis. Dan indikator biologis paling kuat yang sejauh ini kita tahu adalah sebuah protein yang jujur aja baru sekarang-sekarang ini kita mulai paham betul. Namanya Brain Derived Neurotrophic Factor. Atau biar gampang kita sebut aja BDNF. Gini deh, cara paling gampangnya buat ngertiin ini, anggap aja BDNF itu kayak pupuk buat otak kamu. Nah, metafora ini pas banget buat ngejelasin fungsinya yang penting banget itu. Terus, BDNF itu apaan sih sebenarnya? Simpelnya gini, ini tuh protein yang ngebantu neuron sel-sel otak kita biar bisa tumbuh, tetap sehat, dan komunikasinya jadi lebih lancar. Anggap aja ini penting banget buat fungsi kayak daya ingat dan ya itu tadi, ketangguhan mental. Oke, terus gimana caranya biar pupuk ini makin banyak di otak kita? Ada beberapa cara sih, kayak kena sinar matahari, makan buah beri biru, bahkan beberapa jenis antidepresan. Tapi yang paling powerful dari semuanya, olahraga. Dan bukan sembarang olahraga, tapi yang benar-benar butuh fokus mental. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ide ini tuh didukung sama sains dan cerita-cerita nyata yang luar biasa banget. Yuk, kita bedah buktinya. Ada sebuah studi pada hewan di tahun 2005 yang nemuin sesuatu yang menarik banget. Olahraga fisik yang capek banget, kayak renang non-stop, itu ternyata ngasilin BDNF-nya lebih sedikit. Sebaliknya, olahraga yang butuh fokus mental, kayak nyari jalan di labirin, justru ngasilin BDNF jauh lebih banyak. Jadi intinya apa? Usaha mentalnya itu loh yang penting. Dan ternyata ini nggak cuma berlaku buat hewan. Buat kita, manusia, juga sama. Aktivitas kayak yoga yang ngegabungin kekuatan fisik sama konsentrasi mental itu udah terbukti ngasilin level BDNF tertinggi yang pernah diukur. Tapi kita lihat deh contoh yang lebih ekstrim lagi. Oke, sekarang saya mau cerita soal sebuah kondisi namanya CRPS. Ini tuh salah satu penyakit paling menyakitkan yang pernah diketahui dunia medis. Dan yang paling parah, belum ada obatnya. Biar kebayang separah apa rasa sakitnya, dengerin deh deskripsi dari salah satu pasiennya. Coba bayangin, rasa sakit yang sehebat itu. Nah, sekarang dengerin ini baik-baik. Ada seorang pria namanya Daniel, dia kena CRPS. Dan dia berhasil melakukan plank selama lebih dari 9 jam. 9 jam lebih! Dan gilanya lagi, dia lakuin itu di atas lengan yang kena CRPS. Coba pikirin deh sejenak. Cerita Daniel ini bukan sekedar cerita inspiratif biasa ya. Sains modern pun mendukungnya. Sebuah studi baru di tahun 2024 nemuin kalau olahraga yang terarah itu bisa menggandakan level BDNF. Ini bukti nyata hubungan antara usaha yang fokus, biologi otak kita, dan potensi kita yang luar biasa buat ngatasin kesulitan. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Buat kamu? Ternyata, kegigihan itu bukan cuma buat para pemecah rekor dunia atau orang-orang yang ngadepin kondisi super ekstrim.
Ini adalah sesuatu yang bisa kita semua latih. Jadi, gimana caranya kita ngebangun ini dalam hidup kita sendiri? Makanya, saya punya tantangan simpel nih buat kamu. Lain kali kamu merasa butuh dorongan mental, coba deh plank. Boleh di lantai, boleh nempel di tembok. Cuma semenit. Tapi 1 menit itu bisa mengubah segalanya. Jadi pas kamu nanti nahan plank selama 60 detik itu, coba inget-inget lagi semua yang kita bahas barusan. Ingat George, ingat Daniel, ingat soal sains di balik BDNF. Terus tanya sama diri sendiri pertanyaan ini. Kira-kira apa ya yang bisa dilakuin otak kamu, hidup kamu, kalau dapat sedikit pupuk tambahan?